Halo Bedegers. Tahu kan, bulu tangkis dan tenis itu merupakan olahraga menggunakan raket? Yup, dua cabang olahraga ini amat digemari loh di seantero penjuru dunia. Walaupun pamornya masih kalah jauh dibandingkan dengan sepak bola dan basket. Nah, dalam segmen Bedangga kali ini, Mimin bakal jabarin apa saja sih perbedaan antara tenis dan bulu tangkis. So, yuk deh kita bongkar. Sejarah. Yuk kita awali dengan sedikit mengulik sejarah kedua cabang olahraga ini. Bulu tangkis ataupun istilah kerennya adalah badminton, pertama kali dimainkan oleh masyarakat Mesir kuno sekitar 20 abad yang lalu. Olahraga tepok bulu ini berkembang pesat sekitar tahun 1850-an di Inggris. Aturan baku bulu tangkis pun disusun pada tahun 1877 oleh salah satu klub di negeri Ratu Elizabeth bernama Badminton Bat. Hingga pada akhirnya digelarlah All England pada tahun 1899 sekaligus sebagai turnamen tertua bulu tangkis di dunia. Sedangkan tenis baru berkembang pada tahun 1300-an atau sekitar 7 abad yang lalu. Olahraga ini pertama kali dimainkan oleh bangsa Mesir serta Yunani dan Romawi. Prancis menjadi negara yang membuat tenis kian berkembang, tapi Inggrislah yang pertama kali membuat aturan tenis. Nah, di All England Cricket Club adalah klub bangsawan di negeri Ratu Elizabeth yang membuat aturan itu. Mereka juga yang pertama kali menggelar turnamen tenis bernama The Championship. Namun, publik lebih mengenalnya dengan Wimbledon karena venue-nya Whirlpool Road SW19 terletak di distrik Wimbledon, London. Induk organisasi. Nah, induk organisasi bulu tangkis dunia terbentuk pada tahun 1934 dengan nama International Badminton Federation. Lalu, pada 24 September 2006 digelar rapat umum luar biasa untuk membahas pergantian nama Badminton World Federation atau disingkat BWF jadi nama yang disepakati oleh negara-negara anggota. Sementara itu, ITF atau International Tennis Federation merupakan induk organisasi tenis dunia yang dibentuk pada 1 Maret 1913. Udah pada lahir belum? Sebenarnya Bedekers awalnya bernama ILTF. Huruf L itu adalah lawn yang artinya lapangan rumput. Namun, pada tahun 1977 seluruh negara anggota bersepakat buat ngilangin kata lawn itu. Nama ITF sebagai Federasi Tenis Dunia pun tak pernah berubah lagi hingga kini. Sekedar info aja nih buat kalian, markas ITF itu di London, Inggris, sedangkan BWF terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Aturan main. Selanjutnya kita bahas soal aturan main bulu tangkis dan tenis yuk. Sebenarnya, kedua olahraga ini punya aturan yang relatif sama. Yang paling membedakan adalah bola tenis dapat memantul sekali di lapangan sebelum dipukul. Nah, nih kalau 2 kali mantul gimana? Duh, gimana ya? Ya iyalah, lawan otomatis dapat poin. Gimana sih? Untuk bulu tangkis sendiri, kok harus tetap dijaga di udara. Nah, kalau udah jatuh, otomatis permainan berakhir dan akan dilakukan servis lagi oleh pemain yang mendapat tambahan poin. So, sampai di sini udah paham gak nih? Nah, untuk servis bulu tangkis dan tenis sama ya, pemain harus melakukan servis secara menyilang ke bidang permainan lawan. Kalau lurus out atau kena net ya berarti full. Bedanya, tenis masih punya 1 kali kesempatan buat servis lagi kalau percobaan pertama gagal, sedangkan bulu tangkis kalau servisnya lurus out ataupun kena net, ya udah deh ikhlasin lawan dapat poin ya. Yang sabar. Oh iya, ada satu perbedaan lagi soal aturan servis nih. Dalam bulu tangkis ada aturan ketinggian pemain melakukan servis. Ya, minimal raket nggak lebih dari 115 cm. Jika lebih dari itu ya otomatis full dan lawan dapat poin dong ya. Sedangkan tenis nggak ada aturan khusus buat servis. Yang jelas bola dilepas secara menyilang dan jatuh tepat di dalam bidang permainan lawan. So, dan gak sabar praktekin ya. Lapangan. Habis ngebahas aturan permainannya, kita lanjut ke lapangannya yuk Bedegers. Dalam bulu tangkis hanya ada satu jenis lapangan, yaitu indoor yang menggunakan bahan karpet elastis
Seluruh pertandingan bulu tangkis wajib digelar di dalam ruangan tertutup lantaran memperhatikan pengaruh angin. Yup, jika angin terlalu kencang maka kok akan sulit dipukul dan arahnya pun sukar ditebak oleh para pemain yang bertanding. Itu pun digelar dalam ruangan aja, masih tetap kok ada pemain yang ngeluh dan jadiin angin sebagai faktor kekalahannya. Siapa yo kira-kira? Sementara itu, tenis memiliki dua jenis lapangan, yaitu indoor dan outdoor. Untuk outdoor alias ruang terbuka, terbagi lagi tuh Games menjadi 3 jenis. Ada grass court alias rumput, ada clay court alias tanah liat, dan ada hard court yang terbuat dari semen. Sedangkan untuk indoor umumnya dibuat dari semen, tapi ada juga loh yang berbahan rumput ataupun tanah liat. BTW udah pernah main di jenis lapangan apa nih? Berbicara soal ukuran, lapangan tenis lebih besar dibandingkan bulu tangkis. Panjang lapangan tenis mencapai 23 meter dan lebarnya 10 meter. Sedangkan bulu tangkis lebar hanya 6 meter dan panjangnya mencapai 13 meter saja. Namun, tinggi net untuk lapangan bulu tangkis mencapai 1,5 meter. Sementara itu, tenis tingginya hanya 1 meter. Tingkat kesulitan dan tempo bermain. Yuk, kita beralih ngebahas perbedaan tingkat kesulitan dan tempo permainannya yuk. Bisa dibilang tenis dan bulu tangkis ini sama sulitnya. Apalagi teknik yang pukulannya juga relatif kembar. Ada service, smash, backhand, dan forehand. Namun untuk tempo permainan sendiri, bulu tangkis sangat cepat dari tenis. Tempo permainan cepat itulah yang membuat bulu tangkis jadi enak ditonton sebab sangat memacu adrenalin. Sedangkan tenis temponya sangat lambat karena ukuran lapangan yang amat besar. Lalu berbicara soal tingkat kesulitan, tak bisa dipungkiri kalau tenis jauh lebih sulit. Selain karena ukuran lapangan yang besar, sistem poin juga membuat pemain kadangkala bertanding hingga berjam-jam lamanya. Belum lagi berbicara jenis lapangan. Masing-masing jenis lapangan memiliki jenis kesulitan yang berbeda-beda loh, baik untuk melangkah ataupun menebak pantulan bola. Adapun pelapangan tenis yang paling sulit dan berat adalah clay court alias lapangan tanah liat. Sebagai perbandingan, rekor pertandingan bulu tangkis terlama terjadi di semifinal kejuaraan Asia 2016. Duel antara Gracia Poli Nitya Krisinda melawan Noko Fukumen Kurumi Yonao berlangsung selama 2 jam 41 menit. Wow! Laga ini dimenangkan oleh ganda putri Jepang dengan skor 13-21, 21-19, dan 24-22. Sedangkan duel antara John Isner melawan Nicolas Mahut di babak pertama Wimbledon 2010 baru berakhir setelah 11 jam 5 menit berlalu. Wah, apa nggak bosan tuh penontonnya? Turnamen besar dan besaran hadiah. Perbandingan antara bulu tangkis dan tenis kita akhiri dengan topik turnamen besar dan besaran hadiah yang diperebutkan oleh setiap pemain. BEM selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia telah menyusun banyak turnamen mulai dari level senior hingga junior, baik untuk kategori individu dan tim, begitupun dengan ITF yang menjadi induk organisasi tenis dunia. BWF dan ITF sama-sama mengklarifikasikan turnamen ke dalam beberapa kategori. Dalam bulu tangkis ada World Tour Super Series 100, 300, 500, 700, dan 1000 plus World Tour Finals. Sedangkan tenis ada juga ITT Challenge Tour, World Tour 250, 500, Master 1000, dan juga World Tour Finals. Tentu saja setiap kategori turnamen tersebut memiliki besaran hadiah yang berbeda-beda ya. Makin tinggi angkanya maka hadiahnya juga semakin melimpah, iya kan? Dah bisa dibilang All England Open, China Open, dan Indonesia Open adalah turnamen Grand Slam versi bulu tangkis. Ketiga turnamen ini sendiri berstatus BWF World Tour Super 1000 sejak tahun 2018. Adapun pada tahun 2021 ini, dua turnamen baru yang sejajar dengan ketiganya, yaitu Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open. Total hadiah dari kelima turnamen BWF World Tour Super 1000 ini mencapai 5.200 US dollar atau sekitar 75 miliar rupiah. Oke, sekian dulu informasi kami hari ini ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.